Pagi hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin. Kita hari ini kembali dengan tetap mantap dan sesuai dengan jadwal kita mempelajari surat Yudas. Tentu bukan Yudas Iskariot, tapi di sini dikatakan Yudas saudara Yakobus, ya, surat yang ditulis oleh Yudas. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini satu kitab sebelum kitab Wahyu. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu, kasih setia-Mu, mohon Roh Kudus yang Engkau tempatkan dalam hati kami, menerangi pikiran kami, menolong kami untuk mengerti akan tulisan yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menolong kami menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang tahan dalam menghadapi berbagai penyesatan. Tolong kami Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hanya 25 ayat ya. Jadi silakan Lilin membacanya sampai selesai. Begitu bunyi firman Tuhan ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan pertengkaran dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu,
di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuikan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, surat Yudas yang dulu ini disebut Yehuda, tetapi dalam ejaan baru, terjemahan baru, kemudian diubah menjadi Yudas. Itu karena mengikuti yang bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ini kitab disebut Jude, ya. Itu untuk membedakan Yudas Iskariot, ya. Memang Yudas itu versi Ibraninya itu adalah Yehuda, ya. Yehuda. Nah, oleh sebab itu di dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan Judas tetapi Jude, ya. Itu adalah untuk membedakan saja, ya. Nah, memakai bentuk Ibraninya daripada bentuk Yunaninya, begitu. Nah, siapakah Yudas ini, ya? Kalau di sini dia memberikan indikasi supaya jangan salah sangka dia bukanlah Yudas Iskariot, tetapi dia berkata Yudas, ya, saudara Yakobus katanya. Nah, saudara Yakobus itu adalah ini kelihatannya adik tiri dari Tuhan Yesus, ya, adik tiri Tuhan Yesus. Nah, ini anak Yusuf dan Maria. Kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-13 di ayat yang ke-55 ada disebut, ya,
Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus? Yakobus di situ, Yusuf, Simon dan Yudas. Jadi ada 4 ini saudara tiri Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Nah, jelas sekali di sini dia mengidentifikasikan dirinya dari Yudas, yaitu saudara tiri Tuhan Yesus, ya, hamba Yesus Kristus katanya, dan saudara Yakobus, ya, saudara Yakobus. Jadi yang menulis ini adalah Yudas, saudara Yakobus yang adalah adik tiri Tuhan Yesus, ya. Nah, ditulis kira-kira kapan? Menurut banyak teolog, ya, setelah diselidiki, 2 Petrus itu banyak mengindikasikan surat ini. Oleh sebab itu, maka disimpulkan bahwa surat Yudas ini mestinya ditulis sebelum 2 Petrus. Sedangkan Petrus itu disalib terbalik sekitar tahun 65. Oleh sebab itu surat Yudas ini diperkirakan ditulis antara tahun 60 sampai 65. Jadi tahun 60 sampai 65. Dan ditulis dari mana dan dikirim kemana, ini memang agak sulit untuk dipastikan karena tidak menyinggung, ya, alamat di dalamnya, dan surat ini cukup pendek, ya. Indikasi mengenai lokasi dan sebagainya agak sedikit kabur begitu. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa ini memang ditulis, ya, kelihatannya Yudas ini tidak ini, ya, ada petunjuk dia pergi kemana-mana, berarti dari wilayah Palestina di sana, dan dikirim kepada, ya, mungkin, ya, orang-orang Kristen di daerah utara, ya, daerah Galilea di sekitar di sana, Asia, ya, karena Yudas ini tentu dia tinggal di sekitar Galilea, ada kemungkinan di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adapun ini tujuan dari surat Yudas ini adalah katanya untuk mengingatkan, ya, saudara-saudara, ya, itu yang sudah percaya supaya mewaspadai ajaran sesat yang menyusup masuk, menyelundup masuk, ya. Itu creep in kalau bahasa Inggris, Bang, ya. Jadi itu tiarap-tiarap masuk begitu. Jadi menyusup masuk, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat, ya, kita membahas isinya sekarang dari Yudas, katanya, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, ya, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini dari Yudas hamba Yesus Kristus, dan kitab ini masuk kanon karena kitab ini beredar selama masih ada rasul yang membacanya dan tidak menolak isinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin sebelumnya saya sedikit menyinggung bahwa mengapa 27 kitab yang ada di tangan kita ini diakui sebagai firman Tuhan, kitab Perjanjian Baru, 27 kitab, adalah karena itu ditulis oleh rasul, ya. Nah, mengapa ditulis oleh rasul itu firman Tuhan? Ya, karena Tuhan Yesus memilih rasul, ya. Ada 13, 12 itu adalah menjadi saksi mata atas semua yang dia perbuat. Kemudian 1, Rasul Paulus itu adalah yang untuk menjelaskan perubahan sistem dari simbolik ke ibadah hakikat. Nah, jadi semua nih rasul ini, ya, menerima firman Tuhan langsung dari Tuhan, mengajarkannya secara lisan maupun menuliskannya secara tertulis, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi, ya, itu yang tulisan-tulisan yang ditulis oleh rasul semuanya adalah firman Tuhan, dan Tuhan, ya, menguatkan pengajaran mereka untuk memantapkan atau untuk meneguhkan pengajaran mereka bahwa pengajaran mereka itu benar dari Tuhan dengan memberikan mereka kuasa melakukan mujizat.
Ya, itulah sebabnya kita yakini bahwa tidak ada orang non rasul yang diberi kuasa melakukan mujizat. Itulah sebabnya kita lihat Paulus berjalan dengan Barnabas. Barnabas tidak bikin mujizat tapi Paulus. Demikian juga Paulus berjalan dengan Silas. Silas tidak bikin mujizat tetapi Paulus, ya. Kita tidak membaca Timotius bikin mujizat, Titus dan Lukas dan lain sebagainya, tetapi Rasul Paulus karena dia rasul, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu jangan percaya kalau hari ini ada orang berkata dia diberi karunia melakukan mujizat oleh Tuhan, ya. Itu tidak mungkin, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini Yudas ini ditulis, jadi selain ada surat-surat yang ditulis atau Injil yang ditulis oleh Rasul, kemudian ada kategori kedua adalah yang di backup oleh Rasul. Ya, yang di backup oleh Rasul seperti Injil Markus, ya, itu bukan Rasul yang tulis Markus, tetapi semua informasi itu dia dengar dari Petrus, ya. Hampir-hampir Injil Markus disebut Injil Petrus. Nah, kemudian Lukas menulis Injilnya itu lihat di pasal 1 ayat-ayat yang beberapa ayat di depan, katanya itu melalui menyelidiki atau mendapat informasi dari para saksi mata yang notabene adalah rasul, ya. Nah, kemudian yang kategori yang ketiga, sekurang-kurangnya tulisan itu beredar selagi masih ada rasul yang hidup, gitu. Nah, itulah sebabnya tulisan yang terakhir yang diterima ke dalam kanon adalah Kitab Wahyu, ditulis oleh rasul terakhir, dan ya, ini adalah wahyu yang terakhir, dan sesudahnya tidak ada lagi orang yang diangkat jadi rasul, dan Tuhan tidak menurunkan wahyu kepada siapapun juga lagi. Oleh sebab itu tidak ada lagi orang yang bernubuat yang dapat ilham dari Allah, gitu. Tidak ada lagi, ya. Itu adalah yang terakhir, gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ini Yudas ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 65. Dia adalah saudara Yakobus, dia adalah adik tiri Tuhan Yesus, ya. Dan katanya kepada mereka, kepada siapa saja tentu yang membaca surat ini, yang terpanggil, katanya, yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, ya, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, ya, yang dipelihara untuk kemuliaan Yesus Kristus, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, ya, untuk bersabar-sabar dengan Tuhan Yesus memerintah nanti di dalam kerajaannya. Jadi ini untuk Tuhan Yesus, bisa dalam pengertian demikian. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, rahmat, ya, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Nah, ini salam yang biasa pada masa itu, ya, kiranya, ya, damai, rahmat, sejahtera, kasih, ya, melimpahi kamu, gitu. Jadi kepada pembaca suratnya ini, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, jadi tentang ini doktrin keselamatan, maksudnya tentang bagaimana kita beroleh keselamatan, ya, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Jadi ketika dia mau menulis, ya, tentang keselamatan, jadi dia terdorong untuk menulis, ya, ini kepada kamu. Nah, ini bisa dilihat bahwa kelihatannya Roh Kudus ikut campur tangan, ya, itu mendorongnya untuk menulis apa, gitu. Jadi penulis-penulis perjanjian baru itu adalah orang-orang yang terdorong oleh Roh Kudus, ya, untuk menuliskan pengajaran yang sifatnya bisa lestari sampai zaman kita ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu, ya, para rasul dan guru, ya, dan penginjil semua di masa itu mereka mengajarkan banyak hal, mereka berkhotbah ke sana kemari, ya, tetapi mereka punya khotbah yang lisan itu tidak bisa diketahui lagi oleh kita sekarang ini. Nah, oleh sebab itulah maka Tuhan menggerakkan mereka untuk menuliskan kebenaran yang bersifat jangka panjang, ya, bersifat jangka panjang yang perlu, ya, diketahui oleh kita sepanjang masa ini. Nah, itulah sebabnya katanya terdorong untuk menulis
ini kepada kamu dan menasehati kamu, menasehati pembacanya supaya katanya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, ini ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maunya Yudas ini ya, Yudas saudaranya Yakobus, bukan Yudas Iskariot tentu ya. Maunya Yudas ini adalah supaya penerima suratnya ya sungguh-sungguh ya berjuang untuk mempertahankan iman ya. Jadi dia mensinyalir bahwa pengajaran sesat itu keluar dan melanda banyak gereja. Oleh sebab itu ya dia menasehati agar ya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, orang Kristen yang sungguh sudah diselamatkan tentu ya baru bisa ada iman kan ya, mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ini ya mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus ya. Jadi ya iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus ya. Itu di dalam Roma pasal 10 dikatakan. Nah, di ayat yang keempat dikatakan sebab ya ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelundup ya di tengah-tengah kamu. Jadi dia mensinyalir bahwa ada pengajar sesat yang masuk ke dalam kekristenan ya. Masuk ke dalam kekristenan. Anda bisa bayangkan ya. Seawal itu tahun 60, 65 seperti Rasul Paulus juga ya telah menulis di Galatia bahwa ada yang memberitakan Injil yang lain, itu sama sekali bukan Injil katanya. Jadi ini masuk ke dalam jemaat memberitakan Injil yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini Anda menganggap bahwa semua gereja itu sama, asal menyebut Yesus saja gitu, Anda terlalu naif kalau tidak dikatakan terlalu bodoh sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita berkata bahwa oh ya sejak tahun 60-an saja ya, itu pengajaran sesat sudah masuk ke dalam kekristenan, masuk dan mengajarkan yang aneh-aneh ya. Oleh sebab itu hari ini ya, kita bisa lihat bahwa ya pengajaran sesat ada di mana-mana. Nah, mereka mengajarkan Yesus bukan Allah lah, ya, dan mengiming-iming orang dengan langit baru, bumi baru, ya. Padahal ya untuk masuk ke sana jelas harus mengakui Yesus itu Allah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak sekali ya. Ada yang mengajarkan bahwa kita masuk surga karena dipilih lah, ya. Orang masuk surga dipilih dan masuk neraka yang sisa pilihannya gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kekristenan ya tersusupi masuk. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada ya umat agama lain yang menjadi Kristen ya, Anda jangan gegabah ya, jangan orang baru langsung dimanfaatkan, dibawa untuk bersaksi ke sana kemari gitu, untuk mendapatkan keuntungan materi. Oh tentu jangan ya, melainkan mereka perlu diajar sedemikian rupa ya. Kalau tidak ya maka Kristen akan menjadi kebudah-budahan ya, Kristen akan menjadi keislam-islaman. Bahkan kalau dukun yang menjadi Kristen tidak diajar langsung dibawa bersaksi dan khotbah kemana-mana, maka kekristenan akan menjadi kemistik-mistikan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di sini Yudas sinyalir bahwa ada yang sudah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Nah, ini orang-orang yang tidak beres ya. Mereka yang sudah lama ditentukan dihukum, ya tentu ini dilihat dari perspektif Allah yang Maha Tahu, yang melihat dari kekal hingga kekal gitu. Mereka adalah orang-orang yang fasik ya. Fasik itu artinya ungodly atau tidak percaya Allah ya, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan. Jadi menyalahgunakan kasih karunia. Nah, seringkali ya banyak orang yang ini menyalahkan, bahkan memanfaatkan ya kasih karunia Allah untuk katanya apa? Melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi ini ya masuk ke tengah-tengah Kristen, jadi memakai atau mempergunakan kesempatan di mana orang Kristen itu kan baik gitu ya, menerima semua orang, jadi dia masuk gitu ya, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal pengajaran mereka itu menyangkal ini ya Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sangat bahaya kalau menurut Yudas ini yang akan menghantam kekristenan. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, artinya tidak ini meragukan Yesus Kristus, aku ingin mengingatkan kamu ya bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir ya. Jadi hati-hati ya, begitu memang Tuhan menyelamatkan umat Mesir, namun sekali lagi ya membinasakan mereka yang tidak percaya ya. Jadi intinya di sini adalah percaya dan tetap percaya gitu ya. Dan ya memang mereka sudah dibawa keluar dari Mesir ya, tetapi dalam perjalanan menuju ke Kanaan ya akhirnya mereka tidak percaya ya, akhirnya mereka binasa gitu. Nah, itu bisa dibandingkan dengan bahwa ya oke, Anda pernah keluar ya bertobat dan Anda pernah berjalan ya menuju ke Kanaan rohani, namun jikalau Anda tidak percaya ya, Anda tidak percaya, maka ya Anda akan binasa ya. Tidak ada orang yang tidak percaya kemudian masih tetap selamat gitu. Nah, kemudian ayat yang ke-6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat ya. Jadi betapa Tuhan itu telah bertindak demikian dan kita harus melihatnya sebagai satu peringatan bagi kita gitu. Di ayat 6 dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat ya, tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi malaikat yang tidak taat pada ini batas kekuasaan, bagaimana mereka diciptakan ya, dengan tidak kawin sebenarnya ya, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Ini tempat kediaman ini habitat ya, jadi meninggalkan habitat mereka ya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman dan sampai penghakiman pada hari besar. Jadi ini sebagian malaikat ini sudah ditahan dengan belenggu abadi ini ya, karena mereka meninggalkan habitat mereka ya, mereka meninggalkan batas-batas di mana mereka boleh ya. Nah, mereka bertindak katanya, karena mereka bertindak sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama ya melakukan apa? Percabulan. Jadi malaikat-malaikat ini disinyalir melakukan percabulan ya dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar ya. Kepuasan yang tak wajar ini yang dilakukan oleh ini Sodom dan Gomora itu apa? Itu homoseks ya. Homoseks itu adalah sebuah perbuatan cabul yang tidak wajar ya. Tidak wajar. Di sini dikatakan ya, yang ini ya, berbuat percabulan yang tidak wajar ya, tidak wajar. Wajarnya kan itu adalah pria dan wanita ya. Ini homoseks ini ya, homoseks ini sebenarnya itu adalah suatu kekejian ya, suatu kekejian bagi Allah ya, karena itu adalah penyimpangan yang tidak wajar ya, tidak wajar. Jadi seperti malaikat juga mestinya mereka tidak kawin. Jadi katanya sama seperti, ini ada kata ya, sama seperti katanya gitu ya. Nah, ini ya, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar ya, yang tak wajar. Nah, telah menanggung siksaan kekal, api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi sebagai peringatan ya, peringatan kepada semua orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, dari ayat 6 sampai 7 ini ya, kita simpulkan bahwa begini, ada malaikat yang sudah ditahan, sudah dibelenggu gitu. Nah, yaitu yang jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi ya, ini memberitahukan kepada kita begini. Allah tidak menciptakan iblis ya, tetapi Allah menciptakan malaikat ya. Dan iblis itu adalah sebutan lain bagi malaikat yang jatuh, malaikat yang berdosa. Nah, ada jumlah 1/3 dari jumlah malaikat jatuh ke dalam dosa. Jadi betapa banyak you know. Nah, jumlah iblis itu kalau 1/3 malaikat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat
pembicaraan Tuhan Yesus Kristus dengan iblis yang disebut legion itu, nah mereka tidak akan dihukum sampai waktu yang ditentukan. Tetapi mengapa ada sejumlah malaikat ini sekarang sudah dibelenggu di dalam tempat penyiksaan? Adalah karena mereka berbuat cabul, ya. Berbuat cabul dengan siapa gitu ya? Berbuat cabul. Nah, kelihatannya kalau kita mesti melihat dengan jelas, itu adalah yang diindikasikan di Kejadian pasal 6 ya. Kejadian pasal 6, kalau Anda melihat di Kejadian pasal 6 itu di ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi katanya ya. Di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Jadi anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Itulah orang-orang yang gagah perkasa dan raksasa itu ya. Jadi pasal 6 ini ya, di mana ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, akhirnya menyebabkan Tuhan menghapuskan manusia di pasal yang ke-7 dan seterusnya melalui air bah. Nah, kalau kita lihat ya, siapakah anak-anak Allah di dalam kitab Kejadian pasal 6 ini, melalui terang surat Yudas ini dapat kita simpulkan bahwa anak-anak Allah di situ yang dimaksudkan itu adalah malaikat-malaikat gitu ya. Jadi kita lihat di sini, kalau tidak ya bagaimana kita merujuk kepada siapakah di sini? Mengapa para malaikat ini dikatakan berbuat cabul seperti orang-orang Sodom Gomora ya, sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, katanya, tak wajar ya, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, begini. Jadi ada sepertiga jumlah malaikat jatuh ke dalam dosa. Mereka ingin melawan Allah ya, menentang Allah. Nah, tetapi yang tidak berbuat cabul itu mereka menunggu hari penghukuman mereka. Yang berbuat cabul itu ditahan ya. Itu karena jangan sampai lagi melahirkan ini manusia setengah malaikat gitu, yang raksasa tentu ya. Maka yang berbuat cabul itu segera dimasukkan ke dalam penghukuman gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat kemudian di ayat yang ke-8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi ini, nah ini orang yang masuk mengajarkan ajaran sesat yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Nah, ini mereka yang terlibat dalam percabulan ya, ini ya di Sodom dan Gomora juga, ini homoseks ya. Orang homoseks ini kan bermimpi-mimpi ya, berfantasi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ini adalah mencemarkan tubuh mereka, katanya, mencemarkan tubuh mereka dan menghinakan ya menghinakan kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada di antara Anda yang adalah homoseks ya, saya serukan kepada Anda bahwa Anda harus bertobat segera ya, minta ampun kepada Tuhan ya. Itu tidak ada yang namanya bahwa ada kelainan otak segala macam, itu kelainan fisik ya, tidak ada ya. Itu adalah karena hati yang tidak beres ya. Hati yang tidak beres maka menyebabkan itu ya. Persoalannya itu ya, kalau di dalam Injil Matius pasal 19 itu hanya ada kategori yaitu bahwa ada orang yang dilahirkan cacat ya, dilahirkan cacat. Jadi alat seksnya memang tidak berfungsi. Kemudian ya ada orang yang dibuat kebiri oleh orang lain, para kasim yang di istana dikebiri gitu ya. Dan kemudian kategori yang ketiga itu adalah orang yang memang memutuskan tidak menikah ya, karena memang dia ingin ya mengkhususkan untuk melayani Tuhan, tidak menikah. Jadi hanya ada 3 kategori ini. Adakah orang yang dilahirkan menderita kecacatan dalam seks? Oh ya ada ya. Nah, itu berarti alat
alat seksnya tidak berfungsi. Sedangkan yang homoseks ini adalah alat seksnya itu fungsinya bagus ya, fungsinya bagus. Malah tokcer gitu, hanya salah sasaran saja gitu. Salah sasaran ya. Nah, mengapa bisa salah sasaran? Karena ada kesalahan di otaknya ya. Karena hatinya salah ini, hatinya ada kesalahan, makanya jadi salah ya. Yang diinginkannya itu salah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, oleh sebab itu kalau dia sungguh-sungguh bertobat ya, dan dia perlu takut dan gentar akan Allah daripada ini nanti dicemplungkan ke neraka ya, lebih baik alat itu tidak dipakai sama sekali gitu, daripada pakainya salah tentu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini ya. Namun demikian katanya, ini orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Nah, tetapi penghulu malaikat ya, kita lihat katanya penghulu malaikat Mikael ya, ini maksudnya ada sikap takut kepada Allah yang sedemikian rupa dimiliki bahkan sampai ke malaikat Mikael, ini penghulu, ini komandan malaikat ya Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis ya mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi malaikat yang baik ini Mikael ini betapa sopannya ya, takut kepada Allah ya, dan sebenarnya dia bukan segan kepada iblis bagaimana ya, tentu ya tidak usah ribut dengan yang cari gara-gara begitu ya, dan dia hanya berkata kiranya Tuhan menghardik engkau ya. Nah, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui ya. Tetapi ini orang-orang ini ya lebih hebat dari para malaikat yang Mikael sekalipun, mereka berani sembarangan menghujat gitu. Mereka berani sembarangan menghujat yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah ya yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Jadi mereka ini sebenarnya terlalu bodoh dan hanya mengikuti naluri ya. Nah ini ya hanya mengikuti nafsu sebenarnya, dengan lebih tepat dikatakan ya, hanya mengikuti naluri, hanya mengikuti dorongan nafsu saja, sembarangan melampiaskan ini nafsu birahinya seperti binatang ya, seperti binatang yang hanya ikuti naluri, jadi tidak malu, tidak apa gitu ya. Kalau binatang kan begitu toh ya, di jalanan di mana saja. Nah, kalau manusia sudah demikian, itu sudah kalau hanya mengikuti naluri ya, itu sudah seperti binatang di sini katakan ya, tidak berakal ya. Ya, nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Nah, ayat 11 katanya celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalan apa yang ditempuh Kain? Kain pakai ini ya, pakai kekerasan ya. Kain itu orang yang pertama kali membunuh orang di muka bumi ini. Ya, dia pakai kekerasan ya, seringkali ya. Ini ya, yang ada di pikirannya itu adalah hal yang keji gitu. Dan karena mereka oleh sebab upah ya menceburkan diri ke dalam ini kesesatan Bileam. Kesesatan Bileam kalau kita baca itu adalah kesesatan yang karena uang, karena upah katanya ya. Jadi mencari ini, mencari keuntungan materi. Nah, ini orang-orang yang menyusup masuk ya, menyusup masuk. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan bahwa Anda terlalu bagaimana ya? Terlalu lugu halusnya ya. Kalau kasarnya itu terlalu bodoh. Kalau Anda tidak mengecek, Anda pergi ke gereja kemana ya, bahwa itu sebenarnya tujuan pelayanan di situ itu untuk menyelamatkan jiwa, untuk mengajarkan kebenaran, atau untuk ini ya, untuk glamor gitu ya. Kalau seorang pendeta ingin mendirikan gereja yang paling besar, gedung yang paling megah, kalau menurut Anda nilai itu tujuannya untuk apa ya? Untuk apa itu? Ya, untuk supaya menyelamatkan jiwa lebih banyak, atau untuk suatu kemegahan, untuk nama gitu, untuk mencari nama. Ya, kalau untuk mencari nama itu sama dengan Menara Babel, Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah masakan begitu lugunya ya, Anda tidak dapat membedakan misalnya hamba Tuhan yang mencari-cari uang gitu, yang supaya orang korbannya perpuluhan melulu, dan siapa yang meninggalkan gerejanya akan dikutuk segala macam. Itu apa yang dia cari gitu?
Apa yang dia cari? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya, ceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Nah, kesesatan Bileam itu kan itu karena upah ya. Pokoknya apa aja dia mau kerjakan asal dapat upah gitu loh. Dan katanya mereka binasa oleh karena kedurhakaan seperti Korah. Korah yang menentang Musa itu ya. Jadi, nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah mereka inilah noda ya. Noda itu bercak gitu ya. Noda dalam ya perjamuan kasihmu ya, perjamuan kasihmu. Jadi mereka ini adalah yang masuk ke dalam gereja dengan tidak dilahirkan kembali ya. Masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam kekristenan ya, dengan ini ya, dengan motivasi yang ngaco, yang bersifat materi, jasmani, dan duniawi. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tidak gereja yang benar tidak menggembar-gembor, tidak menarik orang dengan ini iming-iming hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Hati-hati ya. Jasmani itu artinya dengan ini kesembuhan jasmani. Itu adalah keuntungan jasmani. Materi itu berkat-berkat, bicara berkat materi. Kalau Anda datang ke gereja mau dapatkan berkat materi, Anda telah memperlakukan Tuhan Yesus seperti dewa gunung kawi ya. Anda telah salah, itu salah motivasi amat besar ya. Nah, kalau Anda datang kepada Tuhan Yesus hanya ingin mendapatkan kesembuhan penyakit ya, sakit kanker dan sebagainya, Anda datang kepada Tuhan Yesus seperti kepada dukun ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, Tuhan Yesus hadir di dunia ini melakukan mujizat itu untuk membuktikan dirinya Mesias. Ya, dia menyembuhkan penyakit tertentu, dan dia menyembuhkan penyakit untuk membuktikan dia Mesias yang berkuasa atas sakit penyakit. Dia menenangkan badai, menunjukkan dia Allah yang berkuasa atas alam. Ya, kemudian dia mengumpulkan ikan di danau, menunjukkan dia Allah yang berkuasa atas binatang, bisa mengendalikan, dan dia membangkitkan orang mati untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang memberi hidup ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua itu dilakukan dengan maksud agar orang Yahudi percaya bahwa dia adalah Mesias. Dan kalau mereka menerimanya, maka dia akan membawa ini pemulihan secara rohani maupun jasmani, dan akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun gitu. Tetapi ya, faktanya adalah mereka tidak menerimanya. Akhirnya dia disalibkan. Maka ya, kedatangannya yang pertama kali itu hanya membawa pemulihan secara rohani bagi yang percaya kepadanya. Sekali lagi, pemulihan secara rohani, belum pemulihan secara jasmani gitu. Nanti kedatangannya yang kedua kali barulah akan membawa pemulihan secara jasmani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Kristus, kalau hari ini kita sakit, ya kita mesti menyadari bahwa ya memang masih bisa sakit gitu. Karena Tuhan Yesus belum membawa pemulihan secara jasmani. Nanti pemulihan jasmani itu pada kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu kita tidak boleh datang kepada Tuhan ya karena kepentingan jasmani ini, apalagi datang kepada Tuhan atas kepentingan materi ya, dan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita datang kepada Tuhan ya karena keselamatan jiwa rohani ya, berkat rohani untuk keselamatan jiwa kita. Nah, mereka inilah noda katanya ya. Mereka inilah noda yang perjamuan kasih, di mana mereka telah tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Bayangkan, dalam perjamuan Tuhan mereka melahap, mereka bagaikan awan yang tak berair. Ini awan yang tak berair, yang sepertinya memberi pengharapan tetapi ternyata enggak turun hujan gitu ya, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah ya. Bayangkan ya, hanya daunnya aja yang hijau gitu. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali gitu ya. Jadi ini pohon yang tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan tingkah laku yang semestinya, yang memuliakan Tuhan gitu. Ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Jadi dengan berbagai cara ini Yudas mengumpamakan mereka. Ombak laut yang ganas, yang membuihkan ya keaiban mereka sendiri. Jadi menimbulkan buih, yaitu aibnya mereka sendiri ya, perbuatan mereka. Mereka bagaikan ya binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman ya, untuk selama-lamanya.
Jadi inilah ya kondisi orang yang ya tidak diselamatkan, ya. Mereka tidak lahir baru dan mereka bercokol di gereja, ya. Dan ya yang begini ini mengajarkan hal-hal yang tidak benar gitu ya. Ayat yang ke-14 juga tentang mereka, Henok katanya, keturunan ke-7 dari Adam, nah telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, Henok katanya ya bernubuat, ini Henok bernubuat. Jadi betapa kita lihat, nah menurut katanya ini kutipan dari cerita sehari-hari. Ada banyak kritikan terhadap kitab Yudas ini bahwa dia banyak mengutip hal-hal yang di luar kitab PL, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Tetapi jikalau itu benar dan Tuhan mengizinkan itu dikutip, ya, sekalipun itu cerita rakyat, tapi itu benar gitu ya. Itu benar, ya, itu dikutip, ya, tidak jadi masalah, ya. Karena kita tahu juga kitab Perjanjian Lama tidak menulis segala sesuatu yang sudah terjadi, ya. Dia hanya berisikan sebagian. Nah, tetapi kalau yang di luar Alkitab yang tidak dikutip oleh kitab Perjanjian Baru, kita tidak bisa terima. Tetapi kalau ini ya didorong oleh Roh Kudus dan dia mengutip, maka kita bisa menerima itu. Nah, kemudian ayat yang ke-16, mereka itu katanya orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Jadi ya, ini orang-orang yang menggerutu ya tentang nasib. Nah, orang Kristen haruslah penuh sukacita menerima keadaan kita apapun juga. Ada banyak hal, ada banyak keadaan di muka bumi ini yang dimana tercipta di luar kemampuan kita untuk menghindarinya. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tinggal di negara Republik Indonesia. Apapun yang terjadi pada negara ini, dia akan menimpa kita. Ya, kalau gempa bumi ya kita kena, ya toh. Kalau Jakarta gempa bumi ya kita kena juga. Kamu mau mengeluh sama siapa? Ya toh. Kalau mau mengeluh terus sama dengan kita ini protes kepada Tuhan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, segala sesuatu yang menimpa negara ini, mungkin peperangan kah, apakah, ya, maka kita akan terlibat di dalamnya. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ya, kalau kita mengeluh sama dengan kita protes kepada penguasa yang paling atas, yaitu Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita berdoa dan menerima semua itu. Mereka itu orang-orang yang menggerutu katanya ya, hidup menuruti hawa nafsu, tetapi mulut mereka katanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, hamba Tuhan yang benar, yang serius, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu berani mengajarkan pengajaran yang tegas, ya, tetapi yang merubah-rubah pengajarannya, ya, yang melembut-lembutkannya demi mendapatkan keuntungan materi. Nah, itu orang yang akan menjilat-jilat ya ke segala arah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda harus dapat menilai ini hamba Tuhan dengan benar. Di akhir zaman ini ada banyak orang yang mengajar, banyak orang yang memberi nasihat. Yang manakah yang benar, yang berdiri di atas kebenaran, yang berani mengajar dengan tegas. Nah, ini yang perlu ya diketahui oleh orang Kristen dan harus bisa menilai dengan baik gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-17 katanya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sangat baik sekali di mana Yudas di sini ya meletakkan satu fondasi di mana di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19-20 memberitahukan kepada kita bahwa pengajaran rasul dan nabi itu adalah fondasi jemaat. Jadi pengajaran rasul dan nabi, ya, kitab Perjanjian Baru itu distempel oleh rasul, kemudian kitab Perjanjian Lama itu distempel oleh nabi. Jadi pengajaran rasul dan nabi itu adalah fondasi jemaat. Jadi Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu adalah fondasi jemaat, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ingatlah apa yang telah
yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang Kristen harus mendengarkan, harus mematuhi pengajaran rasul ya. Sebab mereka, ayat 16, sebab mereka ya mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Oh ya, zaman sekarang tampil banyak pengejek ya. Pengejek ya dari kelompok ateis yang bukan hanya mengejek tetapi mereka menyusup masuk ke dalam hampir semua lini kehidupan manusia. Terutama mereka menyusup ke dalam pendidikan. Ya. Mereka memasukkan teori mereka bahwa dunia ini jadi tanpa ada Allah. Bahwa dunia ini jadi oleh karena evolusi yang didahului oleh sebuah ledakan Big Bang. Kemudian terjadi evolusi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Padahal ada banyak hal mereka tidak tahu. Ya. Para evolusionis tidak bisa menjelaskan dari mana datang asal-usul bahasa yang begitu banyak. Mereka tidak ada penjelasan untuk itu ya. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa jarak antara bumi dengan matahari sudah sedemikian proporsional. Kalau terlalu dekat kita hangus, kalau terlalu jauh kita akan beku ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan rotasi bumi ini juga dari dulu sampai sekarang ya tidak pernah meleset ya. Satu hari, satu malam 24 jam dia berputar. Nah, kalau lambat sedikit kita akan kalau malam hari akan terlalu dingin, kalau dia putar terlalu cepat, siang hari akan terlalu panas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namun mereka sedemikian giginya mengajarkan bahwa tidak ada Allah. Ya, tidak ada Allah pencipta langit dan bumi. Anda bisa bayangkan ya betapa durhakanya manusia yang diciptakan, yang menyatakan penciptanya tidak ada gitu. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya tentu ya, ini yang masuk ke dalam gereja ya hidup tanpa Roh Kudus dan membelokkan gereja menjadi makin hari makin liberal ya, bahkan jadi pluralis ya. Ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah. Jadi kita harus membangun iman kita dan berdoalah katanya dalam Roh Kudus. Kita harus membangun iman kita, waspada, dan kita betul-betul harus bertumbuh di dalam gereja yang benar. Kita harus mempelajari firman Tuhan dengan lebih giat. Kita membangun iman kita. Peliharalah dirimu demikian ya. Jadi kita pelihara diri kita dengan apa? Dengan kita mensemangatkan diri kita di dalam mendalami kebenaran firman Tuhan dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal katanya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, jadi tunjukkanlah belas kasihan. Jadi bantu mereka, selamatkanlah mereka yang dengan jalan merampas mereka dari api. Nah, kalau mereka tidak diselamatkan, mereka akan termakan oleh api. Ya, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Jadi tunjukkan belas kasihan dan bencilah pakaian mereka. Kita tidak boleh membenci orangnya, tapi membenci pakaian, maksudnya tingkah laku mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, kemudian dia menutup suratnya ini katanya, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Jadi kembali ya, kemuliaan dihaturkan kepada Allah ya, yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kita patut ya dengan sungguh di atas dia sudah berkata kita harus menjaga iman kita ya, kita harus itu ya. Dan sekarang ini ya kita serahkan ya Allah. Dia akan dengan kekuasaannya, dia akan memimpin kita juga. Ya, dia akan memimpin kita, dia akan memelihara kita. Tentu kalau kita beriman, ya, kita percaya kepadanya. Nah, katanya kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran,
kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini adalah doksologi ya. Ini memang sempat menyebabkan surat ini disangka ya bahwa ini ditulis jauh sesudah abad pertama karena doksologi ini. Tetapi ya ini tidak perlu. Memang ya ini sesuatu yang wajar ya, yang dikatakan ya kita percaya kepada Allah yang esa, ya. Juru selamat kita ya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, ya kebesaran, kekuasaan, dan ya ini yang ada sebelum ya segala abad. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah yang esa dalam 3 pribadi. Nah, itulah yang kita dapatkan dari Alkitab. Bukan kita ciptakan supaya aneh-aneh sedikit gitu. Sama sekali tidak. Kita dapatkan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu ada 3 pribadi dan mereka menyebut 3-nya dalam satu keesaan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus berhenti di sini karena waktu sudah menunjukkan kita selesai di sini surat Yudas ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan pagi hari ini bisa membahas surat Yudas ini secara cepat ya 1 jam. Tapi Tuhan, biarlah melalui pembahasan yang singkat ini kami sungguh mendapat berkat. Kami diingatkan, kami didorong untuk menjadi orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh menghadapi segala tantangan, segala penyesatan yang makin hari tentu intensitasnya makin hebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.